Bab 4118. Mengikat kedua orang. Taois Huangmu buru-buru melangkah ke samping dan menoleh ke belakang. Terlihat Sugoyan yang diam sepanjang waktu di belakangnya. Setelah melihat mata semua orang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat Erikin memiliki tebakan seperti yang dia duga, mata Rain berkedip dengan tatapan kagum yang jarang terjadi. Kedua teman seiman, kalian telah membuat lelucon besar, meskipun aku tidak yakin apakah ada iblis hitam di antara kalian, namun itu tidak ada hubungannya denganku, raut wajah Sugoyan. Sepertinya dia tidak menyangka hal ini akan ditujukan ke dirinya. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Thomas Lin mengatakan sebelumnya bahwa mereka saling mengenal satu sama lain. Jadi dijamin tidak ada orang yang berada di bawah pengendalian tubuh, tetapi teman seiman yang datang sendiri seperti kami, ucap Rain. Kamu bilang kami datang ke sini dengan aneh, dan membunuh iblis monster dengan cara aneh. Jadi bukankah aneh kalau orang ini bisa menemukan peta dan piringan formasi yang tidak ditemukan oleh orang lain? Aku tidur di kaki gunung patah sebentar, dan kamu mengatakan bahwa aku menyembunyikan jejakku, sedangkan Sugoyan ini sama sekali tidak mendaki gunung. Apakah tidak mungkin baginya untuk menyerang secara diam-diam? Setelah Rain selesai berbicara, raut wajah Thomas Lin sedikit berubah. Kalian semua mencurigaiku. Lelucon macam apa ini? Sugoyan tampak sedikit terkejut dan memaksakan sebuah senyum. Aku tidak masuk karena muridku tidak mendapatkan tanda, bukan karena aku tidak ingin mendapat kesempatan. Selain itu, menemukan peta piringan formasi, itu adalah keberuntunganku, ini bukanlah hal yang aneh. Dan ketika kalian keluar, aku terus tinggal di sini dan tidak pergi kemana-mana, sama sekali tidak ada kesempatan untuk membunuh orang lain. Kamu tidak bisa. Tapi muridmu Derian yang bisa, kali ini, Erikin berkata dengan datar. Dia selalu berada di dalam ruang kecilmu, bahkan kami juga tidak tahu jika dia tidak berada di dalamnya. Haha, teman seiman Cheng sangat suka bercanda, muridku adalah pejuang kebanggaan yang jatuh, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Sugoyan memaksakan sebuah senyum. Tetua Yan, jika Derian yang berada di dalam ruang kecil, maka biarkan dia keluar, biarkan kami melihatnya, kata Thomas Lin. Baiklah. Melihat para kultivator juga sedikit curiga padanya, Sugoyan melambaikan tangannya tanpa daya. Sosok Derian yang muncul kembali. Dia melepas topengnya, memperlihatkan wajah jelek itu. Merasakan napas pihak lain, Erikin tampak sedang memikirkan sesuatu. Semuanya, kalian telah melihatnya, kan? Muridku ada di sini dan tidak pergi kemanapun, kata Sugoyan tanpa daya. Ini adalah sebuah fantasi untuk mengatakan bahwa kami berdua berhubungan dengan iblis hitam. Teman seiman Cheng, teman seiman Rain, aku tahu bahwa kalian pasti merasa difitnah karena kalian dicurigai sebagai iblis hitam, tapi kalian tidak bisa menuduhku dengan sembarangan. Para semua berkultivasi dengan api, iblis hitam ini penuh dengan energi jahat dan bertentangan dengan api. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan kami? Betul, aku juga bisa menjamin bahwa teman seiman yang tidak berada di bawah pengendalian tubuh, kata seorang tetua Yuzu. Para kultivator juga mengangguk. Sugoyan biasanya pendiam dan memiliki sikap lembut, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Mereka merasa bahwa dia jauh lebih dapat diandalkan daripada Erikin atau Rain. Apa yang ingin kalian berdua katakan sekarang? Thomas Lin bertanya dengan dingin. Karena kalian tidak percaya, apalagi yang harus dikatakan? Rain mencibir. Tapi ketika kalian mengetahui yang sebenarnya, kalian pasti akan menyesalinya.
Aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan, dan kurasa semua orang di sini juga seperti itu, kata Thomas Lin dengan nada menghina. Saat kami berangkat bersama, totalnya lebih dari 50 orang, tapi sekarang hanya tersisa lebih dari 30 orang. Mereka yang mati, semuanya dibunuh oleh iblis hitam. Meskipun kami tidak dapat membuktikan apakah ada iblis hitam di antara keduanya, atau mana yang benar, tetapi demi keselamatan semua orang, kami hanya dapat mengorbankan kalian berdua untuk sementara. Saat kata-kata itu keluar, beberapa cahaya Reiki terbang keluar dari formasi, berubah menjadi beberapa tali spiritual, dan dengan cepat melilit kedua tangan serta kaki Eric Kin dan Rain. Kamu ingin memenjarakan kami. Merasa Reiki di tubuhnya stagnan dan dikendalikan oleh tali spiritual, Rain mengerutkan keningnya. Tanpa diduga, orang-orang ini tidak hanya meninggalkan formasi besar, tetapi juga menyiapkan sarana untuk menahan mereka berdua. Jangan gugup, Thomas Lin menggelengkan kepalanya. Rantai ini hanya memungkinkan aku dan leluhur Chen untuk merasakan jika salah satu dari kalian berdua menggunakan Reiki, dan dalam waktu singkat, kalian tidak bisa menjauh dariku dan leluhur Chen untuk menggunakan Reiki. Artinya, selama kalian berdua tidak melakukan perubahan apapun di sepanjang jalan, semuanya akan baik-baik saja, leluhur keluarga Chen juga berkata dengan wajah dingin. Tapi jika kalian berdua tiba-tiba ingin melakukan sesuatu yang mencurigakan, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Jika aman, kalian berdua bisa tenang, kata Thomas Lin lagi. Semua kultivator yang hadir dapat menjamin bahwa hidup kalian akan tetap aman sebelum iblis hitam ditemukan. Selain itu, kalian bukannya tidak mampu menggunakan Reiki, dan tidak mungkin bagi kami untuk mengambil tindakan. Tentu saja, jika iblis hitam muncul kembali setelah kalian berdua diikat, itu berarti kita salah menebak, dan kita akan melepaskan kalian pada saat itu. Itu masuk akal, kata Norman Yang. Keduanya adalah orang yang paling mencurigakan, jadi mereka harus diikat, jangan sampai mereka memiliki kesempatan. Benar sekali. Taois Huangmu tersenyum dan mengucapkan mantra klasik. Mengenai pengekangan Eric Kin dan Rain tanpa adanya bukti, selain Arsoli dan Deno Wang yang memprotes, kultivator lain hanya memandang dengan dingin, atau mengangguk setuju. Apakah ada yang kalian berdua ingin katakan? Melihat tali spiritual mengikat keduanya sepenuhnya, Thomas Lin akhirnya bertanya. Sepertinya kalian sudah melakukan semua persiapan, percuma saja kami mengatakan apa-apa, kata Rain sambil menyeringai. Namun, karena kalian menyegel Reikiku, maka aku sudah tidak peduli lagi jika ingin memadatkan istana pasir selanjutnya. Tidak masalah, kami telah memperoleh sebuah senjata ajaib di dalam istana Gunung Patah yang dapat memberikan efek serupa. Ketika Ben dan Benny melihat Eric Kin diikat, mereka mengeluarkan geraman kecemasan. Kedua binatang petirku perlu diberi makan setiap hari, kata Eric Kin. Yang ini juga sederhana, kami bertanggung jawab untuk memberi makan apa yang mereka butuhkan, yang dapat dianggap sebagai kompensasi atas kurangnya bukti untuk menjebak kalian berdua, kata Thomas Lin dengan munafik. Baiklah, aku juga penasaran bagaimana reaksimu saat iblis hitam yang sebenarnya muncul di hadapanmu. Eric Kin tersenyum. Rain melirik Sugo Yan dengan tatapan main-main, membuat raut wajah Sugo Yan terlihat jelek. Perjalanan ke Gunung Patah telah berakhir. Namun, kemunculan kembali iblis hitam menimbulkan kabut di dalam hati setiap orang. Apalagi, meskipun formasi dipatahkan, baik Eric Kin maupun Rain diikat dengan rantai, seperti dua tahanan. Arsoli dan Deno Wang sama-sama tidak berdaya dan merasa sedih.
Sangat disayangkan bahwa Eric Kin tidak membiarkan mereka berdua mengatakan yang sebenarnya, apalagi tidak akan ada orang yang akan menganggap serius ucapan mereka, sehingga mereka hanya bisa menjaga Eric Kin setiap saat untuk menghindari terjadi sesuatu pada Eric Kin. Eric Kin tidak bisa menggunakan Reiki dengan leluasa, jadi dia juga meniru Rain sebelumnya, duduk di keranjang belakang, dan membiarkan Benny membawanya. Melihat Eric Kin dan Rain bekerja sama dengan cukup baik, para kultivator juga merasa lebih santai. Banyak orang sudah percaya bahwa iblis hitam ada di antara keduanya. Selama keduanya dikontrol dengan ketat, maka tidak akan ada lagi masalah di perjalanan mereka. Selanjutnya, sekelompok orang berangkat lagi. Bersambung.